Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatil a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang saya hormati keluarga besar Pangersabah Sepuh, keluarga besar Pangersabah Anom, yang saya hormati para wakil talqin TKN Pondok Pesantren Suryalaya, para mubaligh, mubalighah, asatidz, asatidzah, yang saya hormati seluruh pendengar Radio Inayah FM dimanapun berada, serta ikhwan akhwat yang hadir di Masjid Nurul Asrar Pondok Pesantren Suryalaya ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis tanggal 7 Ramadan 1441 Hijriah, kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan amaliyah zikir harian dan juga khotaman. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in, dan kepada kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang selalu taat kepadanya hingga hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia serta seluruh penonton YouTube Radio Inayah FM, sebab ini live streaming juga di YouTube Radio Inayah FM dimanapun berada. Hari ke-7 Ramadan ini kita masih dalam suasana adanya pandemi COVID-19. Tentunya beberapa hal harus kita batasi, baik itu dari segi sosial, ekonomi ataupun budaya, dan juga segi keagamaan. Namun tidak mengendorkan, tidak juga mengurangi semangat kita untuk terus beribadah di bulan suci Ramadan ini. Beberapa waktu yang lalu salah seorang alumni UI ahli matematika mengatakan bahwa kemungkinan puncak dari pandemi ini adalah di Indonesia itu bulan Juni 2020. Itu artinya ini menjadi ujian tersendiri bagi kita semua, bagaimana kita tetap terus istiqomah dalam mengamalkan khususnya amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Sebab saya yakin bahwa ini adalah salah satu garis Tuhan, takdir Allah yang memang harus terjadi pada saat ini. Dan itu memang sudah Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, dan akan aku berikan sedikit cobaan, kata Allah dalam ayat itu. Minal khawf, dari ketakutan. Walju, kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfusi wa thamarat, kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buahan. Ini rasanya cocok sekali dengan kondisi saat ini, di mana kondisi saat ini orang-orang sudah mulai merasakan ketakutan. Tekop aya jalmin asing suudon we bawa anak teh gitu.
Sebab takut, mereka memang sudah tertular ketakutan, mau keluar takut karena memang ada anjuran untuk di rumah saja. Banyak ketakutan. Tidak hanya ketakutan, walju, kelaparan juga sudah mulai terjadi di mana-mana. Maka menurut kepolisian, hampir di bulan April ini 10% tingkat kejahatan naik 10%. Karena memang lagi-lagi bahwa kebutuhan paling inti manusia itu lagi-lagi ya perut gitu. Ketika kondisi seperti ini, orang semua terus di rumah, sementara para pedagang sudah tidak berdagang lagi, maka ya yang terjadi banyak kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Namun yang paling ditakutkan dari semua ini adalah wanaksim wal anfusi, kekurangan jiwa. Ketika jiwanya sudah merasa kekurangan, ini yang ditakutkan. Namun di akhir ayat ini ada kabar gembira, wabasyiris sabirin, maka bergembiralah orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Ay adzakirin, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Bahkan ditegaskan dalam ayat selanjutnya, alladzina idza asobathum musibah. Orang yang bersabar, yang patut bergembira adalah orang yang ketika dia tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dia berkata sesungguhnya segala sesuatu itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita yakin bahwa semuanya dari Allah. Mutu qabla anta mutu, kalau kata orang tarekat itu. Kita belajar kembali kepada Allah sebelum waktunya kembali. Nah, oleh karena itu maka berbahagialah bagi kita yang selalu mengamalkan zikir kepada Allah, mengamalkan seluruh rangkaian amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Sebab saya yakin ketika ini sudah diamalkan, insya Allah kita akan tergolong kepada orang-orang yang bahagia dalam keadaan apapun, orang-orang yang bersabar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, serta seluruh pendengar Radio Inayah FM dimanapun berada, kita beri judul kuliah subuh pada pagi hari ini adalah 4 golongan manusia yang diseru oleh Allah. 4 golongan orang yang diseru oleh Allah, yang bersumber dari surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Allah berfirman dalam ayat ini, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Allah, dari Tuhanmu, wa jannah, dan surganya Allah. Arduha, yang luasnya itu surga, samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Allah menyeru kepada orang-orang untuk segera kepada ampunan Allah dan masuk ke surganya Allah, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang bertakwa yang diseru oleh Allah dalam ayat ini? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang pertama yang diseru oleh Allah dalam ayat ini adalah orang yang selalu menginfakkan hartanya, baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit. Jadi orang yang selalu berinfak baik dalam keadaan punya ataupun tidak punya, ini termasuk orang yang diseru oleh Allah agar dia segera masuk ke dalam ampunan Allah, segera masuk ke dalam surganya Allah. Orang yang selalu berinfak. Kita tahu berinfak ini adalah salah satu perilaku, salah satu sifat yang sangat mulia. Apalagi dalam kondisi saat ini. Bahkan infak itu dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. Perumpamaan orang yang nafkah itu ialah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Lalu pada tiap bulir timbul 100 biji. Kang Sufyan infak 1 disepertikan seperti kita menanam benih, nancepkeun bini, eta pas tos janten maka keluar 7 tangkai. Tina tiap tangkai keluar 100 buah. Jadi total sabaraha? Hiji bini tangkaina jadi 7, tina tiap tangkai keluar 100 buah. Jadi satu kebaikan infak itu dibalas oleh Allah 700 kebaikan. Subhanallah. Dan kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Ayat ini ketika hanya diberlakukan di bulan-bulan biasa yang satu infak saja 700, apalagi di bulan Ramadan. Maka bisa jadi beribu-ribu kebaikan ketika kita berinfak. Anu ngaranna infak sedekah, apalagi nanti kita ada kewajiban zakat. Tentu ini 3 hal yang berbeda ya. Infak, zakat, sedekah. Kalau zakat jelas satu kewajiban bagi seluruh umat muslim, artinya fardu ain. Kalau infak dan sedekah hukumnya sunnah. Perbedaannya kalau infak berupa harta, kalau sedekah selain harta juga bisa berupa non harta. Ketika kita memberi kepada orang lain itu akan timbul beberapa kebaikan. Pangersa Abah Anom sudah memberikan contoh kepada kita. Bagaimana ketika ada orang yang datang anu dongkap ke Suryalaya ku pangarsama di pasihan tuang. Itu. Sebelum diajak ngobrol di pasihan tuang heula, setiap manakib kalau kecuali di bulan kemarin orang berdatangan beribu-ribu dari mana-mana diberi makan. Ini satu kebaikan yang luar biasa yang patut kita contoh. Bahkan salah satu alasan kenapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah itu adalah karena beliau selalu orang yang dermawan, orang yang selalu memberikan hartanya kepada orang lain meskipun beliau dalam keadaan tidak punya. Bahkan dikatakan Nabi Ibrahim itu sebelum beliau makan, beliau harus nyari dulu orang agar ada teman untuk makan bareng. Ayo orang kumaha? Buka oge urang masuk selumputan, boga peda jeung peuteuy oge disumputkeun, urang mau boro-boro rek mereka batur. Beliau sudah memberikan contoh kepada kita sekalian bagaimana memberikan infak atau sedekah kepada sesama muslim. Itu yang pertama. Jadi orang pertama yang akan disuruh oleh Allah dalam ayat ini adalah orang yang selalu berinfak. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid, orang yang selalu menahan amarah. Orang yang disuruh oleh Allah kepada ampunan dan surganya Allah. Yang kedua adalah orang yang bisa menahan amarah. Hadirin rahimakumullah, manusia hakikatnya selain sebagai makhluk individu adalah makhluk sosial, yang mana manusia itu tidak mungkin tidak membutuhkan orang lain, pasti membutuhkan orang lain. Salah satu bukti bahwa kita membutuhkan orang lain, jangan jauh-jauh, baju yang kita pakai itu bukan buatan kita tapi buatan orang lain. Sorban yang bapak-bapak pakai ini bukan buatan kita, buatan orang lain. Sarung yang kita pakai ini buatan orang lain. Jangankan seperti itu, senyum pun kita harus perlu orang lain. Kalau kita senyum-senyum tanpa ada orang lain, ya dipertanyakan. Itu artinya manusia itu sebagai makhluk sosial.
Namun dalam kondisi itu tentu manusia itu pasti sedikit berbuat salah dengan orang lain, dibully atau enggak ngebully ya, zaman sekarang itu. Kalau enggak dihina ya menghina, kalau enggak berbohong ya dibohongi. Maka dalam kondisi seperti ini, ketika kita berbuat salah ataupun kita dihina oleh orang lain, maka orang yang soleh, orang yang baik adalah orang yang bisa menahan amarah, dan balasannya surganya Allah. Ketika Ustadz Lutfi dihina, ya Ustadz Lutfi goreng patut misalkan, beliau menahan amarah, erek ngamuk ngan saukur ngarenghap, nahan amarah, balasannya surga itu. Tesarwana sarua Dudin mana oge bucit truk ke rumah buleud teh misal tesarwana, beliau bisa menahan amarah, balasannya surga Pak Lutfi. Walaupun hanya dia menahan amarah, tapi kan kanon rakyat buntu itu bakatku nyeri nahan amarah, tapi balasannya surga walaupun hanya menahan amarah. Wal kadiminal ghaid, yang kedua itu. Yang ketiga, orang yang diseru oleh Allah, wal afina anin nas, orang yang memaafkan orang lain. Ustadz Lutfi ketika saya hina bukan hanya diam, tetapi memaafkan. Wah, ini luar biasa. Kalau kata Pak Kiai Haji Asep Samsudin itu, ini kalau di sekolah itu sudah tingkatan SMA lah. Kalau tadi SMP, jadi Pak Lutfi ketika dihina dia menarik nafas, diam, tingkatan SMP. Tapi masih juga tuh ada tingkatan yang lebih tinggi, tingkatan ketika dihina oleh orang lain, dia tidak hanya dia menahan amarah, tapi memaafkan orang itu. Dibiarkan itu balasannya surga Allah, ampunan Allah. Uniknya di dalam ayat ini, di akhir ayat ini ditegaskan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ternyata ada yang lebih tinggi dari SMP, ada yang lebih tinggi dari SMA, tingkatan perguruan tinggi Pak Lutfi. Wallahu yuhibbul muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Tidak hanya dia diam ketika dihina, tidak hanya memaafkan ketika dia dihina, tetapi ketika dia dihina, dia memberikan, berbuat kebaikan kepada orang yang menghinanya. Luar biasa ini. Maka pantas pangersa Abah Sepuh menempatkan di paling akhir itu, kudu mika asih kajalma anu mika ngewa kamane. Ini tingkatan paling atas Pak, yang paling sulit untuk dilakukan. Dan ini dicontohkan oleh mursyid kita, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau mau dibunuh oleh si Surakoh. Ketika dalam perjalanan menuju ke Madinah, beliau akan dibunuh oleh pemuda Quraisy. Dia tahu orang ini mau membunuh, tetapi ketika dia jatuh di hadapan Rasul, Rasul langsung mengangkatnya dengan mengatakan, Surakoh, lain kali kalau mau membunuh, hati-hati Surakoh. Bayangkan, beliau tahu orang ini akan membunuh, tetapi dia malah memberikan doa, memberikan nasihat kepada orang ini. Luar biasa. Kudu mika asih kajalma anu mika ngewa kamane. Ini tingkatan yang luar biasa. Maka sangat pantas ini selalu kita bacakan agar menjadi pelajaran bagi kita. Lain dengan saukur dibaca, tetapi untuk diamalkan. Walaupun sangat sulit Ustadz Lutfi. Ya, ketika Pak Lutfi dihina, waduh, bisa menahan emosi, bisa memaafkan, belum tentu bisa memberikan kebaikan. Bahkan dalam kuliah subuhnya pengersa Abah menyatakan, sebenarnya orang yang menghina kita itu adalah seperti dokter. Dia memberitahukan kekurangan kita, kesalahan kita. Sok lamun orang ka dokter, cek dokter teh Paluti, wah Paluti mah ieu mah penyakitna ieu. Dibere duit atau dicarekan dokter? Dibere duit. Nuhun dokter, tos masihan terangkan gitu.
Begitupun kita, kata pengarsa Abah, ketika kita dihina oleh orang lain, baiknya kita berterima kasih. Pak Lutfi mah goreng patut, cek Pak Lutfi teh nuhun adudin, luar biasa itu tingkatan Pak Lutfi. Nah, jadi itulah golongan orang-orang yang akan mendapat ampunan dan akan mendapat surganya Allah. Satu, orang-orang yang selalu berinfak. Kedua, orang yang bisa memaafkan orang lain. Yang ketiga, orang yang menahan amarah. Dan ketiga, memaafkan orang lain. Dan diakhiri dengan orang yang selalu berbuat kebaikan kepada orang lain. Luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu, tentunya dengan didasari, dibekali dengan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya, baik itu amaliyah harian, mingguan, dan juga bulanan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesalahan tentu datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.